Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendrianti, Stambuk C1G1 19147. Saya jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai birokrasi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Langsung saja ke pembahasan kita mengenai birokrasi. Masyarakat selalu menghadapi tantangan kehidupan seperti kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, korupsi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, siapa yang harus mengatasi hal-hal seperti ini? Kita tidak lagi bicara mengenai pemerintahan, tetapi kita bicara tentang tata kelola pemerintahan. Kita tidak lagi bicara soal government, tetapi tentang governance. Dalam konsep government, pemerintah dianggap sebagai pemain yang penting dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah publik. Karena pemerintah memiliki kewenangan birokrasi, anggaran, dan memiliki kerangka aturan. Dalam government, kata kunci yang paling penting adalah memerintah. Pemerintah memerintahkan agar anggaran digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Pemerintah memerintah birokrasi agar bekerja untuk menggunakan kewenangannya untuk memastikan semuanya agar pengambilan keputusan sesuai dengan kehendak publik. Birokrasi tentu bukan kata yang asing buat kita, tapi apa yang selalu terbayang ketika kita mendengar kata birokrasi? Apakah PNS, perkantoran, ataukah surat menyurat yang berbelit-belit? Jadi, menurut Marxisme birokrasi sebagai instrumen dari suatu kelas untuk berpindah ke kelas yang lain. Sedangkan menurut George W.F. Hegel, birokrasi sebagai penghubung antar kepentingan umum dan kepentingan khusus. Jadi birokrasi harus bekerja sesuai dengan pertimbangan yang rasional, harus kompeten, memiliki sifat spesialisasi, hierarki, di mana pertanggungjawabannya itu dari atas ke bawah, dan birokrasi itu harus memiliki sifat impersonal yang memang ada dalam dirinya sendiri. Kita sudah membahas mengenai pengertian birokrasi, terus karakteristik birokrasi. Apa sih sebenarnya fungsi birokrasi? Fungsi utama dari birokrasi pada umumnya adalah memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik, karena masyarakat atau publik belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi sehingga di masyarakat pemerintahan membutuhkan birokrasi. Jika birokrasi bisa merealisasikan karakteristik yang seharusnya melekat pada dirinya sendiri, maka birokrasi akan menjadi nyaman. Tetapi ini karena karakteristik ideal dari birokrasi sangat sulit terwujud, sehingga birokrasi itu terlihat sangat berbelit-belit. Birokrasi itu sangat mempengaruhi lingkungan sekitar, karena birokrasi tidak berada di lingkungan yang kosong atau hampa. Secara struktural, birokrasi itu sama, yang membedakannya hanyalah perilakunya saja. Jadi di dalam birokrasi ada namanya power yang dijadikannya pemerintah berwenang untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Apa sih sebenarnya power itu atau kekuasaan? Jadi
Power atau kekuasaan muncul dalam relasi antar sebagai individu maupun kelompok, dan power baru mulai dirumuskan secara spesifik sejak tahun 1950-an. Power secara sederhana membuat formula bahwa menurut Robert E. Dahlan, power bisa dilihat di mana aktor A mempengaruhi aktor B yang sebenarnya tidak merupakan kepentingannya atau tidak ingin dilakukan oleh aktor B. Sedangkan menurut Peter Bachrach bahwa konsep two faces of power, artinya wajah lain dari kekuasaan adalah terikat pada kemampuan seseorang untuk memblokir sebuah agenda atau kepentingan, bahkan sebuah isu untuk tidak muncul ke permukaan. Bahkan pendapat dari kedua para ahli tersebut ada yang mengkritikannya, yaitu Stephen Locke. Dia menulis tentang power yang dia sebutkan sebagai pandangan radikal atas kekuasaan. Maksudnya dari pandangan radikal atas kekuasaan tersebut, sebenarnya power itu bukan punya dua wajah atau satu wajah, tetapi tiga wajah yang berbeda. Menurut Stephen Locke, wajah yang ketiga dari kekuasaan itu bersifat ideologis, di mana kekuasaan tidak perlu ada exercise power secara berlebihan, tetapi bisa membentuk preferensi orang sehingga orang itu melakukan sesuatu secara sukarela. Di dalam birokrasi ada kekuasaan, dan di dalam power itu tentunya ada negara yang menjadi penyelenggara untuk penyelenggara kekuasaan, di mana pelakunya adalah pemerintah. Jadi negara adalah sebuah sistem untuk mengorganisir kekuasaan secara sangat luar biasa, sangat masif, sangat besar. Karena itu kita sebagai orang-orang yang belajar tentang ilmu politik sekaligus harus mempelajari negara secara lebih serius, di mana di dalamnya melekat penyelenggaraannya yang disebut dengan pemerintah, dan melekat berbagai infrastruktur penting yang menghubungkan antara berbagai situasi itu. Baik, itu saja penjelasan mengenai birokrasi, kekuasaan, negara, karakteristik birokrasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.